ini ada 3 poin yang coba saya tuliskan lah ya. Jika memang jiwa kita ini atau hati kita ini tertarik, berarti kan ada sebuah perencanaan ya di jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum hari H ini sudah ada perencanaan, bisa bersifat menabung. Atau yang kedua ini berdoa, meminta kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita ya, jangan ada permasalahan, rezekinya lancar untuk bisa menunaikan perintah pengorbanan, dalam hal ini pengorbanan yang bersifat udhiyah ya, artinya menyembelih hewan, baik itu hewannya misalkan kambing kan, sapi. Nah yang ketiga ini tak kalah penting, bermusyawarah dengan keluarga. Ya karena ini sangat penting memang. Apakah kita pernah mengajak anak istri kita bermusyawarah terkait momentum yang akan kita hadapi ini ya, ujian ini. Ya minimal dengan menceritakan kisah-kisah pengorbanan ya, bagaimana pendapat kan. Kenapa saya ungkapkan begini? Ya, ini merujuk kepada ayatnya ya. Jadi ini salah satu kisah pengorbanan di surat As-Saffat ya, ayat 102 nih. Ini saya melihat ini pun bermusyawarah ya. Ya coba kita lihat, kita bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah di sini sebenarnya pesan yang tersirat sekali ya, bahwa kita sebagai kepala keluarga itu harus mengajak bermusyawarahnya sebelum hari H ini. Ini saya melihat ini kan sebelum hari H. Jadi diajak setiap komponen keluarga itu untuk berpikir ini bagaimana ujian seperti ini, apakah kita mau mengikuti ujian ini agar ya mungkin lulus lah ya dari sisi ketakwaan, karena kan ujian ini bukan untuk tanda kutip ya hanya orang yang mampu saja kan dalam finansial, tapi ini menyentuh seluruh umat Islam sebenarnya ya, terkecuali dia mampu atau tidak, tapi bagaimana berpikir untuk menyongsong program ini. Nah, kurang lebih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menampilkan sebuah videonya. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan bukti dari kita ingin menyambut bulan pengorbanan ini ya. Jadi hal seperti itulah gitu. Saya kasih judul dengan cantik tapi belum tentu menarik. Jadi bulan pengorbanan ini memang seperti itulah kisahnya. Kenapa saya kasih judul seperti ini? Karena berdasarkan pengalaman ya. Karena saya itu juga bergabung di yayasan sosial lah ya, untuk menyediakan fasilitas penyediaan hewan kurban bagi umat Islam. Nah di situ jujur kami menjual gitunya, tapi berbagai macam respon dari konsumen. Nah, ini saya beberapa tahun saya ikuti, konsumen itu relatif berbeda-beda lah tanggapannya. Jadi salah satu yang menarik ini adalah ketika saya tawarkan dari program ya, misalkan contoh ini tahun sekarang nih ya, saya tawarkan seperti ini ya. Nanti ada respon, misalkan begini saya tawarkan, Pak, bagaimana, apakah ada rencana kurban tahun ini? Nah mereka menjawab kadang-kadang nih, wah ini saya mah belum kesampaian Pak, kalau kurban seperti itu masih jauh dari ya, dari finansial, dari apa. Nah ini artinya kan tentunya menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena nah apakah memang betul pengorbanan ini urusannya dengan finansial ya? Atau memang apa kan? Nah kurang lebih video kali ini kita akan bahas lah mungkinnya beberapa pernak-perniknya lah. Nah, makanya saya izin untuk mengambil contoh cantik tapi belum tentu menarik, nah kurang lebih gitunya. Kalau lihat dari sisi ini, bulan pengorbanan ini kan memanggil sebenarnya ya. Siapa yang dipanggil ya tentunya orang yang mukmin ya. Nah, seperti di Ramadan pun sama kan. Nih, di bulan Ramadan Allah memerintahkan saum agar setiap mukmin mendapatkan gelar ketakwaan. Jadi memang panggilan perintah ini kan ujian ya di bulan Ramadan. Nah, di puncak-puncaknya biasanya kan di bulan pengorbanan Allah pun kembali memanggil kan setiap mukmin untuk berkurban agar piala ketakwaannya gitu ya itu tetap bisa dipertahankan. Nah, kurang lebih kalau saya lihat itu begitu. Nah, bagaimana hubungannya dengan tadi ada konsumen misalkannya atau seorang muslim yang menyatakan saya tidak mampu dari sisi finansial. Nah, ini mungkin
video kali ini akan kita coba bahas ya. Karena memang pada dasarnya kurban itu kan prinsipnya dulu juga bukan masalah uang sebenarnya, kan kisahnya kan Ibrahim itu kan tidak menyembelih hewan bahkan kan, tapi menyembelih putranya. Berarti ada sesuatu di situ kan, adanya hati ya, hati. Permasalahannya kan hati tertarik tidak kan gitu ya. Nah, apa kata hati kita tertarik tidak kepada perintah ini? Oke, untuk lebih jelasnya lah mungkin saya coba lihat dari sisi ini ya, tanggal ya. Coba saya sudah searching di internet. Jadi ini ada kalender nih kurang lebih ya. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan bulan hari H penyembelihan itu sekitar di sini ya, di Juli ya, di tanggal 9. Nanti ditambah hari tasriknya mungkin 10-11 lah. 3 harian ya kalau nggak salahnya. Nah, kita sekarang di posisi tanggal video ini dibuat ini tanggal 15 ya. Nah, jadi ada waktu mungkin kurang lebih 20 hari lagi nih, tanggal berapa nih? 15-nya. 15 itu di sini. Nah, ini 15. Nah, saya melihat kalau di bulan Islam kan ini Julkaidah ya, Julkaidah nih, atau Juni lah boleh katakan Juni. Nah, posisi ini tuh pada dasarnya sebenarnya posisi ketika perintah ini turun ya. Kurang lebih yang lebih tepatnya di mana saya kurang tahu, karena hari hari eksekusinya memang di sini ya. Anggaplah kisah Ibrahim itu di surat As-Sofat ini dari 100 sampai 109 ya. Jadi tapi itu sebuah rangkaian paket ya, paket pengorbanan. Jadi pengorbanan itu begini, ada hari H-nya, ada hari persiapan. Nah, persiapan ini bisa jadi sebulan sebelumnya ya, sebulan sebelumnya. Nah, makanya saya keluarkan ini tanggal. Jadi hari-hari genting ini menurut saya juga genting ya, karena permasalahannya perintah pengorbanan kalau dilihat dari sejarah aslinya Ibrahim itu kan disembelihnya putra ya, putra yang dicintai, putra yang diinginkan kan, tapi diminta lagi oleh Allah kan gitu ya. Nah, terjadilah di sini diskusi musyawarah untuk mufakat di dalam keluarga kan, kurang lebih gitunya. Jadi kapan ini terjadi? Tentunya ya, artinya sebelum sebelum hari H eksekusi ya. Jadi di sini itu posisi genting sebenarnya. Genting itu maksudnya begini, eh, gundah gulana lah keluarga Ibrahim tersebut ya. Apakah ini memang betul ujian dari Allah ya? Tapi kenapa anaknya mengokekan kan betul? Nah, coba kita lihat ayatnya ya. Kita lihat coba. Ini kan berkata ya, Ibrahim anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi itu bahwa aku menyembelihmu. Nah, jadi mencoba memberikan respon lah bagaimana tanggapan dari anak kan. Anak malah mengkuatkan bapaknya. Ini kebayang kalau kisahnya ini tidak dikuatkan oleh putranya ini ya, atau misalkan tidak mau, kan tidak akan terlaksana ya. Ini tidak akan terjadi ini peristiwa ini. Nah, ini alhamdulillahnya dua-duanya baik ayah dan anak ini menerima. Nah, sehingga peristiwa ini terjadi sebelum hari H-nya kan, mungkin daerah sini. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa rangkaian sebelum itu juga penting, sangat penting. Termasuk hari ini pun sama, kita akan menyongsong bulan pengorbanan itu. Hari-hari sekarang itu sangat penting. Ya, bagaimana kita membuat, ya mau tidak mau harus bermusyawarah dengan keluarga kan. Nah, apakah kita mau ikut melaksanakan udhiyah ya, penyembelihan hewan, karena kan memang kadang-kadang berat juga bagi kita kan ya, hewan itu tidak murah kan, mahal. Makanya kenapa saya memunculkan ini, karena ketika saya menawarkan penyediaan hewan kepada konsumen tanda kutip ya, seorang muslim, tapi mereka menjawab wah saya nggak sanggup kalau menyembelih hewan kan gitu ya, karena nggak ada uang atau banyak alasannya lah kurang lebih gitu. Nah, kurang lebih gitunya. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi tentunya kan cantik itu kan, tapi belum tentu tertarik. Orang itu belum tentu tertarik ya. Karena kenapa tidak tertarik? Ini saya sudah coba buat kesimpulannya. Nah, kenapa tidak tertarik ya? Karena apakah jujur ya hati kita ini jauh-jauh hari sudah menabung ya, kurang lebih gitu. Karena kalau sudah tertarik itu pasti ada perencanaan kan? Ya, ada perencanaan, sudah di mindsetnya sudah berpikir kan? Atau bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan menjelang Syawal ya, biasanya orang itu banyak uangnya kan, ada gaji itu ke-13, ada THR. Tapi apakah sempat terpikir
bahwa 2 bulan setelah Syawal itu ya, setelah Lebaran itu kan pasti ada ya, maksudnya setelah Idul Fitri ya, ketika mendapatkan uang banyak, kita akan menghadapi 2 bulannya lagi adalah ujian dari Allah kan untuk menyembelih. Tentunya menyembelih dalam hal ini kan uang kan ya, harus ada finansial. Nah, apakah sudah sampai seperti itu terpikir? Artinya ketika uang banyak, THR, kita menyisihkan untuk bisa menabung kan. Nah, ini ya jadi permasalahan kan. Nah, ini yang saya hadapi ketika saya mencoba beraktualisasi yang menjual hewan kurban. Yang kedua, apakah memang betul-betul kita berdoa meminta kepada Allah dimudahkan rezeki ya untuk bisa menunaikan perintah pengorbanan ini ya. Nah, ini kan sebuah tanda tanya kan? Tanda tanya karena jawabannya eh, anggaplah konsumen yang saya tawari ini kan jawabannya ya seperti itulah. Oh, saya kayaknya tidak akan sanggup dan bla 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 macam-macam. Padahal yang sanggup dan tidak sanggup itu kan Allahnya, dan tidak sadar bahwa pada dasarnya kan kurban itu perintah itu tidak ada yang zolim ya. Apalagi kalau kita melihat ayat aslinya kan, itu yang diminta dikurbankan itu kan seorang putra ya, artinya diminta Allah kan. Tapi perintah itu tidak ada yang zolim ya, dan pasti diganti kan dengan yang lebih baik. Kan ayatnya juga kan memang tidak disembelih kan, putranya Ibrahim ini tidak disembelih tapi diganti. Nah, ini permasalahan ini penting sangat untuk diangkat gitunya, bahwa bisa jadi konsumen-konsumen saya ini tidak ya memahami lah maksud dari ujian ini ya, bahwa perintah ini tidak menjolimi dan pasti diganti oleh Allah. Nah, kurang lebih gitulahnya. Jadi apakah betul-betul kita sudah meminta berdoa kepada Allah gitunya, dimudahkan rezeki untuk bisa menunaikan. Nah, ini kan sebuah tanda tanya. Yang ketiga tentunya bermusyawarah dengan keluarga. Nah, apakah memang betul kita ini sudah ya, mungkin saya ini sudah membuat momen di keluarga ini musyawarahnya, bagaimana tanggapan istri saya, tanggapan anak-anak saya terkait kurban ini. Kenapa saya katakan begini? Karena di ayatnya juga jelas kan, Ibrahim ini seorang ayah yang mengajak bermusyawarah dengan komponen keluarga lainnya. Ya, nah ini jadi ayat ini tidak bisa dihilangkan ini ya, narasi-narasi seperti ini artinya menjadi hikmah dan untuk bisa kita lakukan kan. Jadi prosedurnya pun diikuti, yaitu musyawarah untuk mufakat. Nah, mudah-mudahan video ini mah ya sebagai mengingatkan saya pribadi lah gitunya. Saya jadi teringat memang harus memunculkan sikap musyawarah di keluarga. Apakah kita mau mengikuti kita mau sukses di di hari raya Idul Adha ini kan, di hari haknya. Nah, tentunya memang dengan rangkaian tadi kan, di perencanaannya ini nih yang agak genting nih di sini. Kita lakukan atau tidak, kita laksanakan atau tidak kan, di sini nih masih ada H-20 lah kurang lebih gitu ya. Jadi supaya judul ini ya memang masuk jadinya. Kita itu memang betul-betul terpanggil oleh Allah ya, menarik. Ya, karena memang ketakwaan itu kan sesuatu yang besarnya, bahkan ada yang mengatakan itu lebih besar dari surga ya. Kalau ridho Allah itu ya dengan takwa itu artinya bisa mengguli dari sisi surga kan. Itu kurang lebihnya. Jadi permasalahannya sekarang mungkin hati kita ini terpanggil atau tertarik tidak kan gitu ya. Jika memang kita harus, kalaupun tidak terpanggil ya kita minta memohon ampun, sebenarnya beristighfar kepada Allah. Nah, kenapa hati kita tidak muncul ketertarikan dalam menyongsong pengorbanan ini kan ya? Kenapa hati kita tidak tersentuh? Nah, ini kan tanda tanya ya. Bisa jadi hati kita memang sedang kalau dari para ulama mengatakan bisa dalam sifat fujur kan, hati yang bersifat fujur karena tidak terpanggil kan ya. Tapi kalau memang hatinya takwa itu merasa terpanggil kan, ya minimal terpanggil itu buktinya dari tadi kan, adanya doa-doa yang dipanjatkan untuk dimudahkan rezeki kan, terus ada perencanaan. Artinya perencanaan itu kan hati yang memang terpanggil, tertarik kan. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi video kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan amal soleh saya lah ya, untuk membuat video. Bukan bermaksud bagaimana lah, yang jelas ini mengingatkan diri saya pribadi gitunya untuk bisa
menyukseskanlah program kurban kali ini. Saya cukupkan sekian, adapun kesalahan itu datang dari saya, yang benar itu datang dari Allah. Saya mengundang komentar di kolom komentar, mudah-mudahan ini menjadi pengkayaan kita bersamanya, jikalau memang ini didiskusikan atau didialogkan. Itu saja, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.